Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Dwi Payanagiri, nomor absen 11 dari kelas 10 MIPA 5. Di video kali ini atau di presentasi kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hasil kali skalar dua vektor, matematika peminatan. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya saya akan menjelaskan peta konsep hasil kali skalar dua vektor, yaitu terdiri dari hasil kali skalar dua vektor dibagi menjadi dua. Yang pertama, hasil kali skalar dua vektor dalam bentuk vektor kolom. Itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, hasil kali skalar dua vektor di vektor R2. Kemudian, hasil kali skalar dua vektor di R3. Dan peta konsep yang terakhir yaitu sifat-sifat hasil kali skalar dua vektor. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan materi mengenai hasil kali skalar dua vektor. Hasil kali skalar dua vektor, vektor A dan vektor B ditulis dengan A kali B atau A dot B adalah suatu skalar yang besarnya sama dengan jumlah dari hasil komponen-komponen A dan vektor B, atau komponen-komponen vektor A dan vektor B yang bersesuaian. Hasil kali skalar vektor A dan vektor B ditentukan dengan hubungan sebagai berikut. Kalian bisa melihat gambarnya di bawah pengertian hasil kali skalar dua vektor. Terdapat A adalah panjang vektor A, B adalah panjang vektor B, dan θ besar sudut antara vektor A dan vektor B. Selanjutnya ada perkalian skalar antara vektor A dan vektor B dilambangkan dengan vektor A dikali vektor B. Perkalian skalar atau bisa disebut dengan skalar produk. Ini sering juga dinamakan sebagai perkalian titik dot produk. Perkalian skalar dua vektor dapat didefinisikan sebagai rumusnya, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos θ. Nah, di sini terdapat contoh soal hasil skalar dua vektor. Sudut antara vektor U yaitu 0, 0 dan 1. Kemudian vektor V yaitu 0, 2 dan 2 adalah 45 derajat. Tentukan hasil dari vektor U dikali vektor V. Penyelesaian vektor U dikali vektor V yaitu rumusnya seperti tadi, panjang vektor U dikali panjang vektor V cos θ. Kemudian kita masukkan nilai vektor panjang vektor U nya yaitu O 0 plus 0 kuadrat plus 1 kuadrat. Yang pertama itu 0 kuadrat, akar dikali akar 0 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat. Itu vektor V nya dikali cos θ nya itu 45 derajat. Kemudian kita tentukan 0 derajat plus 0 derajat, hasilnya 0. 1 dikali 1 hasilnya akar 1. Akar 1 yaitu 1. Kemudian dikali akar 0 kuadrat plus 2 kuadrat. 2 dikali 2 4
plus 2 dikali 2 4, hasilnya akar 8. Berarti cos 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Jadi kita mendapatkan hasil 1/2 dikali akar 16. Akar 16 yaitu 4. 4 bagi 2 yaitu 2. Hasilnya adalah 2. Kemudian saya akan menjelaskan materi peta konsep yang pertama, yaitu hasil kali skalar 2 vektor dalam bentuk vektor kolom. Perkalian skalar dapat pula dilakukan dalam bentuk vektor kolom, baik di R2 maupun di R3. Caranya sama, yaitu mengalihkan elemen yang bersesuaian, kemudian hasilnya dijumlahkan. Yang pertama ada hasil kali skalar 2 vektor di R2. Misalkan terdapat vektor A, yaitu X1 dan Y1, dan vektor B X2 dan Y2 menjadi X1 per Y1 kali X2 per Y2. Perkalian skalar antara kedua vektor tersebut adalah vektor A dikali vektor B sama dengan X1 kali X2 plus X2 kali Y2. Saya pindahkan gambarnya terlebih dahulu di sini ya. Kemudian yang kedua ada hasil kali skalar 2 vektor di R3. Misalkan vektor A X1, Y1, dan Z1. Dan vektor B X2, Y2, dan Z2. Nah, perkalian skalar kedua vektor tersebut dapat dinyatakan dalam, kalian bisa lihat tanda panah yang ada di bawah saya, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan X1, Y1, dan Z1 dikali vektor B X2, Y2, dan Z2 sama dengan X1, X2 plus Y1, Y2 plus Z1, Z2. Nah, materi peta konsep yang terakhir yaitu sifat-sifat hasil kali skalar 2 vektor. Sifat yang pertama yaitu sifat perkalian skalar vektor satuan, yaitu vektor I dikali vektor I hasilnya 1, vektor J dikali vektor J hasilnya juga 1, vektor K dikali vektor K hasilnya 1. Kemudian vektor I dikali vektor J sama dengan vektor J dikali vektor I sama dengan 0. Vektor I dikali vektor K sama dengan vektor K dikali vektor I sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, vektor J dikali vektor K sama dengan vektor K dikali vektor J sama dengan 0. Syarat yang kedua yaitu sifat perkalian skalar vektor dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sifat komutatif, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif, yaitu vektor A dikali dalam kurung vektor B dikali vektor C kurung tutup sama dengan vektor A dikali vektor B kurung tutup dikali vektor C. Kemudian ada yang terakhir atau yang ketiga, sifat distributif, yaitu vektor A dikali dalam kurung vektor B plus minus vektor C kurung tutup sama dengan vektor A dikali vektor B kurung tutup plus minus dalam kurung vektor A dikali vektor C kurung tutup, kemudian dalam kurung vektor A plus minus vektor B kurung tutup dikali vektor C sama dengan vektor dalam kurung vektor A dikali vektor C
plus minus vektor B dikali vektor C dalam kurungnya itu. Vektor B dan vektor C nya itu dalam kurung. Kemudian terdapat sifat yang ketiga, yaitu terdapat vektor A dikali vektor A sama dengan panjang vektor A kuadrat. Jika vektor A sama dengan MI plus NJ plus PK, atau bisa kita bilang M vektor I plus N vektor J plus P vektor K, maka vektor A dikali vektor A sama dengan dalam kurung kuadrat akar M kuadrat plus N kuadrat plus P kuadrat kurung tutup kuadrat. Kemudian hasilnya M kuadrat plus N kuadrat plus P kuadrat. Nah, di sini kemudian kita ada latihan soal nih. Apabila vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat, panjang vektor A-nya yaitu 8 dan panjang vektor B-nya yaitu 6. Tentukan vektor A dikali dalam kurung vektor A plus vektor B. Nah, itu tadi ada sedikit latihan soal dari saya. Kemudian sudah sampai di penghujung acara atau sudah sampai di ujung nih. Itu tadi presentasi singkat dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya berterima kasih kepada teman-teman ataupun ibu guru yang sudah menyaksikan video penjelasan dari saya tadi. Jika ada salah kata, saya ulangi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan sekali lagi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan.